when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mandiri Channel, channelnya orang-orang mandiri Bogor. Oke, sebelum masuk ke dalam video, kami seluruh kru dari Mandiri Channel ingin mengingatkan bahwa konten ini mengandung unsur kekerasan. Mohon untuk tidak ditiru. Alasan video ini dibuat hanya mengangkat kisah yang pernah terjadi di masa lalu, agar tidak terjadi di masa yang akan datang. Mohon untuk lebih bijak lagi dalam menyaksikannya. Ambil segi positifnya dan buang sisi negatifnya. Stop tawuran pelajar Indonesia, jayalah pelajar Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mandiri Channel, channelnya orang-orang mandiri Bogor. Oke. Sebelum masuk ke dalam video, kembali lagi gue mau ingetin buat kalian sekitaran Bogor Utara atau Bogor Timur atau Bogor Madya lah, yang pengen ngopi-ngopi enak, harganya relatif murah, kalian bisa aja langsung ke kafe atau warkop LSS yang ada di perempatan Universitas Pakuan ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya. Oke, di video kali ini kita langsung kedatangan narasumber. Mungkin bisa langsung diperkenalkan Bang, nama lengkapnya siapa, biasa dipanggilnya, alumni mana, tahun berapa, sama ngambil basisnya mana. Oke. Ya, kenalin, nama gue Muhammad Syabudin, biasa dipanggil Budin. Gue lulusan Yatek tahun 2019, ngambil basis terminalizer. Oke. Oke Bang, bisa diceritain nggak nih Bang, nih awalnya lu punya ketertarikan buat masuk ke Yatek? Awal gue tertarik sama Yatek itu semenjak gue SMP kali ya, semenjak gue dekat sama bocah-bocah Katulampa tuh, baru gue tuh diajakin, diceritain lah istilahnya ya, tentang Yatek begini-begini. Baru tuh kata gue, oke juga, keren tuh sekolahan. Makanya gue setelah berhenti kerja, gue iseng minta duit ke orang tua buat daftar, dan langsung gue daftar tuh hari itu. Besoknya gue langsung sekolah di Yatek, diterima. Langsung sekolah di Yatek ya? Ya. Oke. Berarti emang tadinya Abang diceritain juga ya? Ya. Oke, diceritain dari kakak kelas atau alumninya gitu ya? Ya. Tapi emang banyak Bang di sekitaran tempat tinggal Abang ini, alumni-alumni atau abang kelasnya dari Yatek? Kalau daerah rumah gua, terutama kampung gua itu nggak ada ya alumni Yatek. Tapi kalau daerah Katulampa kan nggak terlalu jauh tuh dari kampungan gua itu. Ya. Rata-rata semuanya Yatek. Dari mulai pertama dari Ajibril nyampe ke sini, nyampe terakhir abang kelas gua itu si Adam, terus si Berit, baru ke gua tuh. Oh, Yatek. baru tahunan ke Abang ya? Iya. Oke Bang, selama Abang daftar ke Yatek, masuk gitu kan, ada tataran-tatarannya gak nih Bang dari basis Abang di terminalizer ini? Kalau gue pribadi nggak ada ya tataran. Cuman pertama kali masuk mungkin gue langsung dibawa ke terminal, langsung berantem tuh. Itu juga berantemnya kalau tataran kan pasti kelas 1 semua kan? Ya, kelas 1 semua. Kalau ini enggak semua, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 langsung berantem itu mah. Jadi gue masuk langsung berantem tuh di Pakuan. Ya, itu pertama kali banget gue masuk STM dan langsung berantem itu. Berantem itu? Ya. Buset. Itu biasanya kalau untuk di jalur terminalizer sendiri lebih seringnya ketemu rivalnya dari mana nih Bang? Yang pasti out ya. Yang pasti out ya. LKN. Out, oke. Basis terminal juga? Dia ngambilnya Pakuan sini. Oh, di Pakuan. Oke, jadi ketemunya bentrokannya benar-benar di situ ya? Ya. Oke Bang, lanjut nih ya. Setelah Bang ditatar di kelas 1 langsung ketemu ribut-ribut kayak gitu kan ya? Ya. Di kelas 1 ada cerita-cerita berkesan nggak nih Bang yang Abang ingat selama di kelas 1 di Yatek ini ngambil basis terminal, ribut sama mana gitu? Ya paling itu sama out ya. Paling banyak kalau gue sendiri ngalamin itu berantem sama out. Sama out. Soalnya sempat ada tuh wacana ada TD terminal. Ah. Gua kelas 3. Ya. Tapi
PD terminal itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Dia nongkrong itu bukan di terminal. Bukan di terminal. Kalau gue kelas 2 ada tuh, namanya ada dah. Dia nongkrongnya itu di ini Botani. Oh, di Botaninya. Bukan di terminal ya. Gue kelas 3 baru tuh rame-rame tuh ada katanya PD terminal, PD. Tapi gue cari-cari di terminal itu nggak ada yang namanya PD, adanya SBM ya. Adanya SBM, berarti ketemunya rivalnya sama AUD ya? Ya, sama AUD. Pasti AUD. Oke, di kelas 1 ada gak nih Bang yang abang berkesan lah gitu ribut sama AUD sama di kelas 1 nih? Paling gue pertama kali dikenal sama Yatek ya, Yatek Albes itu ya. Pertama kali itu ribut di Borneo. Ribut di Borneo? Ya, ribut di Borneo sama AUD. Sama AUD? Ya, gue kelas 1 tuh. Janjian sama Berak Borneo. Sama Berak Borneo? Ya. Gak tahu pakai batangan, gak tahu pakai teralis ya. Ya. Pokoknya ngebacokin gue, tangkisin itu nyampe 3 kali, baru ke 4 kali patah tuh. Baru outnya mental tuh. Outnya mental? Ya. Kalau nggak salah di situ kan ributnya basis Borneo yang berantem tapi terminal. Terminal? Ya. Gua sama si Adam tuh abang kelas gua. Ya. Adam. Jadi baru tuh di situ kata bocah, kirain bocah gue jebol. Ternyata pas gue lihat nggak apa-apa, cuma lecet-lecet. Biasalah. Lecet-lecet biasa. Tapi ya. Sama lu ditangkis-tangkisin itu? Ya, nyampe 3 kali baru patah tuh. BR-nya baru tuh lari tuh BR outnya. Itu di situ lu duaan doang sama abang kelas lu ini yang Bang Adam ini? Ya. Duaan doang? Iya. Sedangkan dianya itu beraknya berapa ya? Nggak tahu 7, nggak tahu 8 ya. Oh, sekitar 7 atau 8 orang ya? Nggak banyak juga sih beraknya. Nah, konyolnya di situ setelah gue mentalin itu, gue itu ngejualnya bukan SBM atau Yatek, jadi gue malah ngejualnya AUD. Ngejualnya AUD? Iya. Di situ baru tuh bocah pada ngeliatin juga. Kata gue tuh salah, bang, salah. Kata gue. Karena gue juga kan namanya baru acara-acara janjian begitu juga. Ya Parno juga kan. Parno ya. Jadi tegang lah gitu ya. Tegang. Jadi gue ngejualnya AUD di situ. Jadi ngejualnya AUD. Iya. Tapi emang lu tadinya ada keinginan buat masuk AUD gitu? Kalau gue pribadi dulu sebelum dekat sama alumni Yatek itu, gue dekatnya sama alumni AUD. Sama alumni AUD. Oh, jadi lu punya pikiran gitu ya di situ ya. Jadi kayak baju aja AUD keceplosan mungkin ya kalau bahasa. Oke Bang, di kelas 1 ada lagi kan nih ceritanya nih? Ribut di mana gitu? Paling ke kelas 1 itu berantem, momen lagi itu pas gua kan namanya STM pasti ada tradisi setahun sekali jalan-jalan tuh. Momen itu pas gue ke pelabuhan tuh. Ke Pelabuhan Ratu? Iya, betul. Dari mulai Cimande tuh udah ketemu tuh sama Berak tuh sama UKN tuh. Dia mau pada ke arah Cicurug, gue mau pada berangkat tuh. Ya. Sempat juga tuh bentrok dikit doang sih. Dikit doang gesekannya. Ya, gesekannya dikit, berangkat lagi. Nyampe pelabuhan tuh aman tuh. Baru baliknya tuh gue di kebun karet tuh sama bocah-bocah Sukabumi. Sangkanya bocah ini apa? The Jack, kan kalau di sono banyaknya bukan STM ya, tapi bikin The Jack tuh supporter. Iya, supporter. Makanya sangkanya itu gue sempat pada ngumpet tuh di rumah warga ya, soalnya di tengah-tengah kebun karet juga gue bingung cari BM-an susah. Iya. Pada ngumpet tuh dalam. Gak lama nelponin yang punya jalur, dijemput baru tuh gue bisa pulang. Baru bisa pulang? Ya, kelas 1 itu ke pelabuhan. Berarti itu bentrokannya sama warga setempat itu dong? Ya. Sama warga setempat itu? Warga setempat sama STM daerah situ apa, nggak tahu gue namanya. Oh ada STM Sukabumi di sana? Ada. Sempat nyambut juga dia? Ya. Nyambut? Tapi itu lu berangkatnya Yateknya doang atau SBM nih? SBM? Ya, gue SBM kelas 1-nya doang. Kelas 1-nya doang? Ya. Basis terminal? Enggak sih, campur sih. Oh, campur dari Mancur ada, dari mana juga ya, gue juga lupa lagi, pokoknya campur kan. Campur ya? Iya, nggak terminal, tapi ngumpulnya di basis gue di terminal. Ya karena emang sekalian arah ke sana ya. Oke. Ada lagi gak Bang, itu sering gak sih di kelas 1 lu ribut bentrok-bentrokan kayak gitu? Kalau pribadi gue pengalaman paling banyak berantem itu kelas 1. Kelas 1? Ya, tiap hari gue berantem pasti. Kalau nggak berangkat ya balik pasti berantem sama Berak di Pakuan. Sama Berak tiap hari itu? Iya, tiap hari. Tiap hari pasti. Tapi lu sering pakai kayak BR kayak gitu?
Kalau kelas 1 lebih banyak pakai pulpen, kalau enggak gunting. Pakai gunting? Iya. Oh, pulpen? Ya, soalnya namanya ribut di kota juga kan ya. Ya, ngeri ya. Ya, ngeri juga. Oke, ada lagi gak bang? Kisah nih, misalnya di terminal lu bentrokan yang lu inget nih, yang gede mungkin ada gitu, yang berkesan buat lu lah. Selama gue kelas 1 ya. Nah, Paling gue penyesalan itu pas kelas 1 itu abang kelas gue kena tuh. abang kelas kena? Ya, itu. Penyesalan gue kelas 1 abang kelas kena. Karena di situ beraknya juga bawa tamu sih. Setahu gue itu bukan berak pakuan yang ngejabaninnya. Di situ abang kelas gue kena dan lumayan lah sekitar berapa jahitan gitu. Lupa, pokoknya kena aja. Oh, lumayan parah itu? Ya, cukup parah? Nggak parah-parah banget sih. Jadi gimana ya? Punggung lah. Di punggung? Sama satu lagi pas gue nggak ada tuh, abang kelas gue si Adam di Pakuan berantem kena tuh, nyampe kalau nggak salah gede emang nggak, cuman dalam ya nggak tahu pakai obeng, nggak tahu pakai pisau ya waktu itu. Soalnya gue nggak ada di ini, nggak ada di tempat itu ya. Itu kalau yang tadi, yang keributan yang tadi lo ada di tempat yang abang kelas lo kena ini, itu ceritanya gimana tuh awalnya bisa ketemuan? Jadi paginya itu gue bentrok dulu tuh sama Aut tuh. Sama Aut. Nah, bocah Autnya itu dia bawa BR. Jadi dia kan diamnya di pintu tuh, yang bawa BR di pintu. Ya. Yang di dalam mau keluar tuh. Kesundul kan? Iya, kesundul. Bocah yang bawa BR jatuh, sama bocah Bastard diambil tuh. BR-nya? Iya, jadi dibacokin pakai BR dia. Nah, setelah itu nggak tahu mau balas dendam, nggak tahu apa kan. Dia bawa tamu tuh ke Pakuan tuh. Keadaan di terminal juga BR-nya nggak ada, cuma satu kalau nggak salah. Kalau di Berak mungkin di Out ya, ada sekitar di pihak sono tuh lumayan lah. Banyak. Ada 01-nya juga itu. Ada 01-nya juga? Ya, kenanya bocah sama 01 itu. Jadi mungkin dia udah persiapan buat balas dendam ya? Ya, kayaknya. Tapi itu kalau misalnya di anak SBM di basis terminalnya cuma satu BR-nya? Ya. Jarang-jarang juga bocah terminal bawa-bawa BR, kecuali janjian ya. Kalau janjian baru, kalau ribut pulang sekolah itu emang udah, kalau kata ini mah udah hal biasa, udah emang tiap harinya berantem gitu. Tapi itu misalnya kalau di terminal ini emangnya ada kayak tradisi pakai tangan kosong atau gimana sih? Kalau dari atas memang nggak tahu ya, cuman kalau dari gue kelas 1 sampai kelas 3 itu gue nggak pernah pakai BR. Cuman sekali-kalinya itu pas beranteman terakhir gue berantem kali ya di Pakuan, baru tuh gue pakai BR tuh. Pakai BR? Ya, itu juga pertamanya itu janjian Bastar sama Bratasu. Cuman Bratasunya nggak ada kan? Bratasunya nggak ada? Ya, nggak ada. Terus daripada kita nggak dapat apa-apa, kita nyoba bocah lihat ke depan gitu, ternyata banyak tuh beraknya. Di situ baru tuh berantemnya jadinya sama Aut. Jadinya sama Aut? Ya, sama Aut. Sama Aut. Cuman di situ juga Autnya kalau ini lah lari gitu ya, mental dia. Kata bocah bacok gitu ke gua kan. Soalnya gue yang pakai BR kan. Iya. Cuman gua mikir lagi, ngapain juga harus ngebacok, dia juga udah lari. Iya. Kalau niat ngebacok sih gue pasti banyak yang kena itu, cuman gue mikirnya nggak usah nyampe harus ngebacok, yang penting dia mental juga. Udah menang lah ya. Udah menang gitu. Oke. Ada lagi gak nih bang selama lu di kelas 1 nih keributan yang berkesan nih? Berkesan kelas 1 gimana ya? Banyaknya kalau janjian suka nggak jadi sih. Kalau sama tetangga mah suka nggak pada jadi ya. Justru kalau gue itu kelas 1 itu banyaknya yang nggak sengaja ketemu, nggak sengaja pasti berantem. Kalau janjian gitu nggak ada kayaknya. Nggak jadi bentrokan ya? Iya, nggak jadi, selalu nggak jadi. Kalau janjian. Tapi lu di kelas 2 ada lagi gak nih cerita-cerita? Kelas 2, kalau kelas 2 banyak. Boleh sok, mangga diceritakan kejadian yang lo alami. Paling kelas 2 itu
pertama ngerasain yang namanya jalan-jalan jauh tuh kelas 2 tuh nge-BM jauh tuh ke Jogja tuh. 39 orang kalau nggak salah gua. Kelas 2. Itu juga ngedadak ngedenger bocah mau pada ke Jogja. Ya udah tuh pada ke Jogja tuh. Dari terminal kita jam berapa ya? Jam 9-an tuh ke Cilengsi. Ke Cilengsi. Ya, ke Cilengsi. Nginep di Cilengsi nyampe 3:30 kalau nggak salah. 3:30. 3:30 sebelum kolong tuh kan, sebelum kolong. Ya. 3:30 itu tetangga udah ada yang mau pada berangkat sekolah tuh di Cilengsi. Kata gue ada banget tuh. Oh, jadi dia mantekin? Iya. Mantekin? Iya, di sebelum kolong sama seudah kolong tuh. Ya. Terus di Bandungnya ada, Cianjur ada. Udah ngelewatin Bandung mah udah sih aman. Aman Kesananya enak. Kita keluarganya juga pada baik, kalau di Jawa pada baik. Pada baik. Oke, berarti lu namu dulu ya ke Cilengsi ya? Ya, namu dulu. Nginep dulu nyampe subuh karena kalau malam kata bocah Cilengsi itu susah BM-nya. BM-nya susah. Banyaknya itu keluarnya itu subuh, baru subuh dilanjut tuh bocah. Subuh dilanjut? Ya, subuh jam berapa ya? Jam 7 kalau nggak salah nyampe jam 6 nyampe Cianjur. Nyampe Cianjur. Oke, itu pas lu mau berangkat ini ke Jogja sama bocah-bocah SBM ini sempat bentrok gak nih? Ada gesekan gak nih? Kalau gue kelas 2 mau ke Jogja itu banyak, pokoknya dari mulai Cilengsi nyampe Bandung itu pasti berantem. Maksudnya kalau di Bandung ketemunya sama mana? Nggak tahu juga ya nama bocah sekolahan mana gitu yang jelas mah sekolahan Bandung dah ada. Sekolahan Bandung? Ya, cuman kalau dari Cianjur nyampe Bandung itu masih kuno ributnya. Masih kuno? Iya, masih pada pakai gear. Masih pada pakai gear? Iya. Tapi nurunin itu? Iya. Kalau macet-macet banget baru diturunin. Kalau cuma mantekin pakai gear doang di jalan mah udah dilewatin aja. Yang penting kita sukses dulu tuh, sukses ke Jogja. Baru baliknya pas mau nyampe Jogja juga kan ngedenger tuh BW Albes katanya sono ya. Mau ke sana juga? Iya. Jadi di perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Barat katanya BW-nya ada lagi pada jalan, kita diterap. Jadi kalau tadinya mau diajak janjian gitu cuman mereka nggak tahu ngumpet atau gimana, gue juga kurang paham deh pokoknya. Tapi emang itu pada ngelihat anak-anak BW-nya? Ada sebagian ngelihat bocah, ada sebagian juga yang pada tidur kan. Iya. Karena capek juga udah malam jadi pada tidur. Pokoknya itu gue ke Jogja itu kelas 2 3 hari 4 malam. 3 hari 4 malam? Iya. Ke Jogja? Jogja pulang pergi tuh PP. Oh, berarti nyampe ke Bogor lagi pas di hari ketiganya ya? Iya, hari ketiga. Di hari ketiganya. Oke. Ada lagi nggak Bang nih? Kejadian-kejadian, bentrokan-bentrokan selama di kelas 2? Di kelas 2 paling gue seringnya di ini ya apa? Baliknya doang ya dipantekin gitu. Baliknya dipantekin? Ya, berangkat tuh. Soalnya udah gue kelas 2 udah mulai tuh piateknya abang kelas 2 udah nggak suka nongkrong, udah jarang bareng lah. Teman gue seangkatan berhenti. Ya. Udah makan emang gue dari kelas 1 nyampe kelas 2 itu cuman berdua ya. Berdua. Nah, temen gue itu berhenti karena ini ya berantem mulu. Cuman dia mah karena mulu sama polisi, makanya orang tuanya udah pasrah lah. Oh, jadi kasus? Ya, banyak kasusnya. Selalu dipantekin tuh? Sering? Dimana lu biasanya dipantekin? Nyampe di depan gang rumah gue juga pernah tuh. Dipantekin juga? Iya, ditungguin tuh sama bocah KN tuh ada. Ditungguin sama bocah KN? Iya. Itu kenapa tuh dia? Sengaja atau gimana nungguin lo? Ya sengaja, mungkin karena dia pengennya gue itu gak usah lagi ada di ini apa, di SBM, di Atek terutama. Oh gitu? Punya dendam lah, soalnya dari kelas 1 dia sering banget sama gue di ini. Kena gitu maksudnya? Bukan kena, dikejar-kejar ya. Nah setelah abang kelas gue lulus, baru tuh ngebalik tuh. Gue yang sering di inilah istilahnya dicari gitu, cuma jarang ketemu. Kadang ketemu itu paling di Cakwe ya, di terminal kalau pagi baru tuh ketemu tuh. Iya. Itu lu sempet kayak diajakin duel gak sih sama anak-anak kayaknya itu? Sempat. Gimana itu? Pokoknya gue sama yang bocah kain itu ya
kalau berantem ya tangan kosong gitu, kalau misalkan gue kalah gue harus pindah ke KN tuh. Sempet ada tawaran begitu. Sempat ada tawaran kayak gitu? Iya, cuman kata gue ngapain juga gue harus kayak gitu. Gue udah sekolah di Atek, ngapain harus pindah? Iya, sayang juga duitnya ya. Iya, mending kalau mereka mau ngebiayain kan. Iya benar. Oh jadi lu sempet ditawarin kayak gitu tuh, kalau lu kalah Ya sempet. lu harus masuk KN. Iya. Lu kenal tapi itu orangnya? Kenal. Tetangga kampung gue lah, nggak terlalu jauh dari kampung gue juga. Makanya di kampungan gue itu, istilahnya kampungan gue Bratasu nih. Bratasu kampungan gue itu banyaknya itu ngambilnya Bratasu basis bale. Tetangga kampung gue itu banyaknya out KN, makanya di jalur itu pokoknya di jalur 13 Jatek itu cuman gue aja. Cuman lu doang? Ya, makanya sukacita masuk SPM itu kerasa banget kalau kita sendiri. Kerasa banget. Iya. Tapi lu sempet PKL gak sih waktu pas kelas 2? Kelas 2 gue PKL lama. Di mana itu lu PKL? Di hotel lah gue, kalau hotel. Lah? Iya, makanya aneh kan, bocah mah ada yang di bengkel segala macam, kalau gue enak PKL-nya di hotel. Tapi emang lu ngambilnya apa dulu? Listrik gue ambil. Listrik. Jadi gue yang ngambil di hotel engineering, bagian engineering. Iya, teknisi gue. Iya, teknisi. PKL dekat rumah sih di hotel Ibis. Oh, jadi dia kayak engineering itu semacam kayak team buildingnya ya? Ya. Ya, jadi kayak ada perusahaan apa kayak gitu kan. Itu di Yatek itu ada berapa jurusan nih di angkatan lu? Kalau di angkatan gue itu tiga jurusan. 3 jurusan. Mesin, otomotif, sama listrik. Ya. Lu sengaja emang pengen masuknya ke listrik? Ya, karena pemikiran gua kalau ambil otomotif itu kita berangkat bersih, pulang kotor. Iya. Nah, gue nggak mau kayak gitu. Jadi gue pengennya kayak SME aja, berangkat bersih, balik bersih. Jadi kalau yang urusan sama mesin kayak gitu nggak lu ambil ya? Nggak ada ketertarikan. Ya. Itu lu PKL berapa lama tuh? Kalau nggak salah 6 bulan gue PKL. 6 bulan? Ya. Tapi waktu pas PKL di hotel itu lu ketemu dari STM lain juga gak sih? Biasanya kan suka ketemu tuh kalau di tempat PKL, misalnya dari sekolah mana juga gitu. Kalau di tempat PKL paling ada itu daerah Depok, tapi SMK apa gitu. SMEA mungkin ya mereka. SMEA. Rata-rata jurusannya perhotelan. Oh, perhotelan. Jadi, soalnya pas gue masuk PKL itu yang STM cuman gue doang, sisanya SMEA. Iya. Dan lu sendiri PKL di situ? Berdua sama bocah ada ya, sama bocah berdua gua. Berdua? Iya, berdua gua. Itu di listriknya ini berapa kelas di angkatan lu? Sekelas. Makanya di Atek itu enak banget. Dari kelas 1 nyampe kelas 3 lu pasti masuk 10 besar. Pasti masuk 10 besar? Iya, soalnya apa? Gua kelas 1 itu kalau nggak salah muridnya itu ada 12 orang. 12 orang? Yang ambil listrik itu, karena jarang banget orang yang ngambil listrik. Karena listrik itu pusing kalau kita belajar teori itu banyaknya fisika sama matematika. Ya. Jadi rata-rata banyaknya itu ngambilnya otomotif sih kalau di Atek. Otomotif? Ya, otomotif. Oke, setelah lu PKL nih selama di kelas 2, ada lagi gak nih kecotan atau bentrokan sama STM lain nih? Kan gue PKL itu dari kelas 2 nyampe kelas 3 ya. Terakhiran PKL kalau nggak salah 2 minggu sebelum beres PKL itu gue cabut tuh PKL, males PKL, cabut janjian sama yang tadi gue bilang pas di awal itu, yang sama mau kata bocah mau janjian sama Bratasu, ternyata janjiannya sama Berak. Jadinya berantemnya di situ. Dan itu juga ngedadak sih, gue nggak tahu mau janjian kan. Ya. Gue langsung ganti seragam, gue langsung ke terminal, ternyata udah banyak bocah dari Bastar. Udah banyak? Ada juga sih Bastar kereta, kalau nggak salah Bastar kereta, Mancur juga ada. Oh, jadi pada namu ke situ? Iya, Bastar BK juga ada. Bastar BK? Iya. Oke, itu ributnya gimana tuh? Kalau nggak salah waktu itu beraknya rame sih, itu beraknya rame. Ada sekitar 30 orang? Ya, ada sekitar 30.
Gambarannya satu bis ada? Mungkin satu bis miring ya ada. Satu bis miring ada? Ya, ada. Oh. Itu dia dari arah Aut menuju ke terminal? Ya, dia pas gue ke Pakuan dia udah ada di Pakuan. Udah dari Pakuan? Ya udah ada. Terus langsung ngejadiin? Iya langsung. Kalau di sistem di terminal kan berantem di Pakuan itu nggak pernah janjian. Ada langsung bantai, ada langsung bantai. Ada langsung bantai? Iya. Jadi ngelihat langsung? Iya, ngebantai. Langsung gitu. ngebantai? Iya. Jadi nggak ada kita janjian-janjian kayak anak STM sekarang kan. Kalau anak STM sekarang rata-rata ribut itu harus janjian dulu. Iya, baru janjian. berantem. Kalau dulu mah zamanan gue itu ketemu berantem nggak ada dulu. Nggak ada dah istilah janjian. Malahan kalau janjian rata-rata suka gagal. Suka gagal? Iya. Tapi itu ada, selama lu masuk di SM ini pernah ada gak sih maksudnya nyampe korban jiwa kayak gitu di terminal Leisure ini? Nggak ada. Nggak ada? Paling abang kelas gua anak Citerep ya ada. Anak Citerep nggak nyampe lewat sih ya, cuman koma doang beberapa. Nggak koma sih, tapi ininya jadi pakai apa sih? Kayak pipa gitu. Pakai pipa? Iya. Jadi kayak pakai selang kayak gitu? Iya. Itu di terminal kejadiannya? Ya, di terminal itu dia mau balik itu juga. Mau balik? Mau balik ke Citerep kan, kalau bocah Citerep itu kalau mau pulang pasti nge-BM di tolnya. Nyampe Sentul, nyampe Citerep lah. Nge-BM baru di sononya mereka nggak tahu naik bis lagi, nggak tahu pakai angkot kan. Kalau di terminal pasti dia ngambil BM-an dulu. Ambil BM dulu. Itu dibaginya sama bocah mana? Kalau nggak salah sama bocah Aut. Sama bocah Aus? Ya. Parah itu? Parah, dia berapa jahitan itu. Abang ya. kelas 2. Oke, ada lagi gak nih bang? Di kelas 2? Gua kelas 2 itu jarang kalau berantem sampai ada korban gitu ya. Yang kena paling berantem cuma selewat doang. Berantem cuma selewat doang? Iya. Oke, berarti di kelas 2 kejadian bentrokannya ketutup sama PKL ya? Iya. PKL, soalnya PKL-nya lama itu 6 bulan. 6 bulan PKL? Oke. Naik ke kelas 3 nih, lanjut nih. Ada gak nih bentrokan setelah kelas 3? Kelas 3 paling kelas 3 pas gua ulang tahun Ganesha ya. Ulang tahun Ganesha? Ya, ulang tahun Ganesha di Roda tuh. Di Roda? Oh, berarti lu namu nih? Ya, namu ulang tahun Ganesha. Itu ribut sama mana? Kalau nggak salah berak Roda itu. Berak Roda? Ya. Gede itu? Maksudnya ramean? Ramean itu dari mulai Komar nyampe, gue nggak nyampe Depok sih ya, karena di Depoknya itu udah banyak pokis ya. Jadi cuma nyampe Cibinong sama bocah Cibinong, tamunya itu diamanin dulu tuh. Tamunya diamanin dulu. Berarti yang ada basis Cibinongnya doang? Ya. Sama Roda? Ya. Tapi jadi bentrokannya? Jadi itu di Roda tuh, gua tuh di Roda. Gede-gedean itu? Tapi beraknya mental sih itu. Beraknya mental? Mental. Lu bisa pakai BR? Kalau nggak salah pakai dah segini, kalau nggak salah CR. CR kecil itu bikinan lah. Oh, CR bikinan? Iya. Lu sempat maju nih di depan nih? Iya, di depan. Bentrok sebentar. Bocahnya lari, ada satu tuh yang ketinggalan. Sama bocah disayurin. Disayurin? Cuman ya namanya basis kabupaten begitu, disayurin juga. Bangun lagi keras ya? Iya. Oh, tapi dia nggak kenapa-napa? Kalau nggak salah enggak dengar kabar nggak kenapa-napa dia. Tapi jebol gak sih dia? Kayaknya jebol lah, soalnya sama berapa orang ya, hampir 10 orang itu bacot. Sama 10 orang? Iya. Lu sempet ngeliat gak dianya misalnya darahan kayak gitu? Kata bocah ada tuh CR-nya, ada darahnya, ada bocah Yatek tuh, ada Yatek Badal kan, dia juga ikut bacok juga tuh, kata dia ada darah CR dia. Tapi jadi sempat kena ya? Ya sempat kena. Oke, ada lagi gak bang sama di kelas 3 nih lu nih, bentrokan? Kelas 3. Kalau kelas 3 sih rata-rata gue juga udah jarang nongkrong ya. Udah jarang nongkrong? Ya paling gue diam di terminal. Jarang juga nongkrong. Paling sesekali kalau gabut ke Pakuan baru. Kalau gabut. Oh, jadi waktu masih kelas 3 lu udah jarang ketemu bentrokan nih? Jarang.
Udah jarang. jarang. Udah jarang. Paling sempat mau janjian tuh sama Borneo karena ada blokannya out tuh gede banget tuh di Borneo. Nggak ada yang berani ini apa istilahnya bantai coret-coret. Ya udah gue tulis aja ya ke terminal tuh. Gue cautnya langsung ngajak janjian ya. Kata gue ayo janjian. Tapi begitu kalau berak kota ya. Ya. Apalagi Pakuan janjiannya itu ngajakinnya nggak masuk akal. Disebut nggak masuknya akalnya itu nggak mau di kota janjiannya, pengennya di Cicurug. Pengennya di Cicurug? Iya, kalau gue kan di Cicurug nggak ada ini. Kayak kenalan? Iya, ada di Dharma paling kan, tapi nggak terlalu akrab juga kan. Terus bocah SBM masih Cicurugnya juga udah nggak ada, terus semenjak Bang Alan udah keluar ya udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Itu jadi blokan berak itu yang bantai lu sendiri atau sama teman-teman nih? Gue sama bocah, tapi bocah juga nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani? Ya udah gue coret-coret aja sendiri sambil diomelin warga gitu, jangan dicoret-coret. Bodo amat kata gue. Coret-coret aja kata gue. Besoknya langsung ngechat ke gue, ngajak janjian. Ya udah kata gue ayo. Tapi jadi janjian? Ya itu kata gue nggak masuk akal janjiannya, pengennya di luar. Pengennya di luar wae. Ya. Jadi nggak lu tanggepin ini? Enggak, soalnya berak kota itu tahunan gue itu jarang banget mau janjian Albis itu. Jarang banget? Jarang. Oke, ada lagi gak bang? Kejadian-kejadian yang masih lu ingat nih mungkin nih? Paling ini ya, kalau di AT kan ada ulang tahun Albes ya? Ya. Ulang tahun Albes. Nah di tahunan gue itu tamu paling banyak, tamu sama alumni paling banyak. Tamu sama alumni paling banyak? Ya. Sempat ada gosip berak menyerang tuh ke Pila tuh. Kata alumni berak ada yang menyerang di sini. Tapi ditungguin sampai pagi nggak ada, diajak janjian paginya nggak ada. Nggak ada. Oke, ada lagi mungkin cerita-cerita yang masih lo ingat sama di Atek, sama di SBM? Kelas 1 di Lewe mungkin ya pas ulang tahun Sky itu. Lo ke Lewe? Ya ke Lewe itu. Ke Lewe. Kelas 1 ke Lewe. Pertama dipantekin itu kalau nggak salah sebelum base jam yang di Lewe itu kan, yang TD itu ya. Sama Aut ada tuh videonya yang sempat viral yang ayah. Nah itu tuh lu ada di situ? Lu ada tuh pas gue kelas 1 tuh. Pas dipantekin sama Aut mah cuman berhenti sebentar, jalan lagi tuh. Kalau sama TD baru tuh jadi nyampe mobilnya itu berhenti tuh. Si pusonya itu kan gue kelas 1 itu ulang tahun sekali itu kalau nggak salah 4 puso SBM. 4 puso? Iya. Dan isinya semuanya penuh itu sama bocah SBM. Sama Ganesha ada, Wika ada, pokoknya campur deh. Campur? Ya. BKSW-nya ada nih. Itu bentrokan sama TD-nya gede-gedean tuh? Iya, nyampe mobil itu berhenti ya. Sama warga itu dilemparin batunya mending kalau segede gini ya. Ini pada gede banget. Batu-batu gede? Maksudnya warga nimbukin pakai batu itu alasannya apa? Karena di TD-nya itu ada yang kena perutnya kalau nggak salah, nyampe koma tuh. Nyampe koma? Iya. Itu dibagiinnya sama anak mana yang lo ingat? Kalau nggak salah sama Sky dah. Sky? Soalnya kan kalau itu ulang tahun yang di truk mah ada, yang khusus buat berantem ada di motor. Iya. Yang awal gitu ada. Oh jadi ada yang awal juga nih di motornya? Iya, bocah SBM-nya ada. Jadi yang nurunin yang di motor atau yang di puso? Yang di puso ada, yang di motor ada. Dia banyak kan TD-nya? Banyak? Itu dia mantekin? Iya, mantekin nyampe berhenti tuh mobil. Terus berhenti, nggak lama hidup lagi mobilnya. Belum jauh tuh, belum jauh banget dah. Dapat sama polisi. Dapat sama polisi? Iya. Itu TD-nya jebol perutnya apa gimana? Nggak dengar kabar sih, iya perutnya khususnya keluar 1 ya kalau nggak salah. Khususnya keluar? Iya. Nyampe koma itu. Dia langsung jatuh di tempat atau gimana itu? Kalau gue kan di puso ya. Namanya tamu itu di puso nggak boleh ada yang turun ya. Iya, nggak boleh ada yang turun. Itu
pokoknya berantem di depan itu kayaknya, soalnya nyampe mobilnya itu berhenti kayaknya lama deh itu. Nyampe CR juga pada bengkok tuh ada tuh. Kalau bengkok? Iya, CR bocah ada yang nyampe bengkok. Oh jadi lu namu ulang tahun Sekai tanggal 2 Januari ya? Iya. Sekai kan 2 Januari ke basis Lewe. Ya. Kalau misalnya di SBM ini, lu satu angkatannya sama siapa aja sih yang lu inget? Kalau gue inget itu di Sky-nya si Iyang ya, si Iyang, si Komeng, si Ardi, terus siapa lagi ya? Si Bolot tuh. Bolot Mancur. Ya. Kalau di Bastarnya si Jebak. Oh Jebak pernah kita podcast juga. Oh satu angkatan ya berarti ya, benar. Jebak. Tio Kusnandar. Ya, Tio Kusnandar sama apa? Sama Otong Cibinong. Ya, Otong Cibinong. Kalau di Mebutnya si Boek, terus si siapa lagi? Boek itu yang pernah tragedi itu kan ya? Iya, yang di Parung. Iya. Iya, yang di Parung. Yang jebol itu kan? Iya, yang di Parung. Oh iya, lu satu angkatan sama dia? Iya, satu angkatan sama dia. Oke, ada lagi bang nih cerita nih sebelum kita tutup nih. Tapi lu sempat pernah gak sih lu ngerasain dibagiin kayak gitu? Sempet gua kelas berapa ya? Kelas 3 kan? Kelas 3. Jadi gue pulang nih di angkot nih, pulang. Udah niat mau pulang tuh. Ternyata di Pakuan rame kan? Iya. Di dalam angkotnya sangka bocah berak itu SBM semua full penuh. Lama di dalam angkot cuma ada 4 orang itu, bocah gue semua tuh. Balik, bocah ngejual, dikejar nyampe balai tuh. Dikejar sampai balai? Iya. Baru tuh namanya pengen apa sih? Bedaknya pada ngeluarin BR nih. Ngeluarin BR. Lu dibagi tuh di situ? Dibagi. Karena di bagian mana lu waktu itu? Kalau nggak salah gua di kaki dah. Di kaki? Iya. Pakai apa itu yang lu ingat? Pakai CR, dia pakai CR cuman nggak sampai ini sih ya. Cuman lecet-lecet doang. Lecet-lecet doang. Oh jadi lu sama sekolah lu belum pernah yang rasanya kena jahitan nih? Kalau STM belum pernah. Kalau SMP gue sering. Kalau SMP sering? Sering kalau SMP. Oh jadi lu malah di SMP ya? Ya kalau di SMP gue banyak banget yang kena jahitan, yang kena begitu. Nyampe ini nih leher nih, gue kan leher nih. Oh iya leher. Itu kenapa itu? Kalau nggak salah ini kena CR kalau kena CR. Nempel. Cuman lebih sakit dijahitnya sih ya kalau menurut gue. Karena gue itu dibacok itu nggak pernah dijahit, cuman ini doang yang leher. Sekali-kalinya selama gue ngerasain dibacok itu cuman leher. Yang dijahit? Ya, kalau di tangan, di perut gitu, di kaki belum pernah. Belum pernah, cuma lecet-lecet doang? Iya, lecet-lecet doang. Kalau ini baru nih. Itu lu nggak kena urat itu? Sebenarnya sih kata dok, kalau gue sebelum dijahit ya kan kejadiannya nih, gue ceritain. Kejadian malam minggu. Ya. Kalau gue SMP kan sering banget tuh gue ngalong. Dulu mah ngalong dari Sabtu nyampe Minggu tuh. Tiap malam Minggu pasti berantem di tajur. Si daging itu, si tulang gitu ya. Kelihatan. Dalam ini ke 5 jahitan apa berapa dalamnya? Yang di dalam. Kalau yang di luar itu 9 atau 11 gitu. 9 atau 11? Iya. Kejadiannya malam Minggu, dijahitnya itu Senin juga kalau nggak salah. Dijahitnya itu Senin? Iya. Soalnya nggak nyampe keluar darah sih kalau gua. Oh nggak nyampe? Nggak ada darah, nggak ada. Kan kalau orang-orang biasa gitu, bacok malah sering banget tuh keluar darah kan. Kalau gua nggak. Alhamdulillahnya nggak nyampe pendarahan gitu. Nggak nyampe pendarahan. Nggak nyampe kena urat berarti itu ya? Dikit lagi kena urat. Dikit lagi kena urat. Soalnya ini di leher banyak banget kan urat kan? Kalau ini mah sih kayaknya ada yang kena, tapi nggak nyampe kena urat yang gede ya. Iya. Kalau urat itu pasti ada yang kena. Pasti ada yang kena. Soalnya dalam. Ya. Tapi lo ikut-ikutan kayak ini kan, soalnya alumni juga banyak yang ikut kayak ke gangster kayak gitu. Lo ngikut gak sih? Enggak, kalau gue prinsip gue ya. Setelah lulus itu gue udah bukan zamannya lagi berantem kayak gitu. Ada lah teman-teman gue sebagian yang udah lulus malah jadi gangster begitu kan. Gue juga kadang suka sedih, kasihan
karena ngeliat masih pada doyan berantem gitu. Soalnya kalau menurut gua, prinsip gua, udah alumni itu kita udah bukan saatnya lagi buat berantem gitu. Fokus ya, Ya, untuk fokus. kedepannya. Karena semakin kita dewasa semakin berat juga tanggungan, apalagi sebagai lelaki ya. Iya, benar. Apalagi yang namanya punya adik gitu. Karena orang tua kita itu nggak selamanya terus kuat kan, badannya pasti lama-lama bakal tua. Dan tanggung jawabnya itu pasti lepas ke kita. Apalagi anak laki-laki itu, cowok itu gede banget tanggung jawabnya. Gede banget. Ya makanya kalau yang masih doyan-doyan ngegangster kayak gitu, udahlah, ngapain juga kita masih tetap begitu. Mendingan stopin aja ya. Iya, stop. Lagian makin kesini makin udah ngejaman tawuran. Lebih baik kita banyakin yang positifnya aja sekarang daripada negatifnya. Iya benar, banyakin hal yang positif ya. Iya. Oke, ada pesan-pesan tambahan nggak nih Bang sebelum video ini kita tutup nih? Mungkin lu ada salam buat alumni atau pesan-pesan buat adik kelas nih, buat nggak mengikuti jejak-jejak kakak kelasnya untuk tawuran gitu. Ya kalau pesan-pesan dari gua, udahlah, jangan ada lagi tawuran. Lagian zaman juga udah beda ya. Lagian nanti setelah lulus baru tuh kerasa penyesalan kita selama sekolah kan ya. Tapi walaupun kita buat kata-kata buat stop gitu tawuran, tapi gue akuin nggak akan pernah bisa namanya bikin buat pelajar itu berhenti tawuran. Karena sebenarnya sih itu kesalahan kita juga nih ya, yang dulu-dulu. Iya, dari akar-akarnya ya. Ya, soalnya kita juga nggak bisa bikin mereka stop, itu susah. Mau dengan cara gimana pun nggak akan bisa. Soalnya udah tradisi dari sananya dulu. Oke, moga-moga sih udahlah ya pada berhenti ya. Karena hidup itu bukan sekarang aja. Nanti setelah sekolah baru udah lulus, baru tuh kehidupan yang sebenarnya itu bakal lo rasain. Karena jangan nyampe karena nafsu lo harus nyampe ngebunuh, apalagi malah jadi yang dibunuh kan. Bisa jadi ya. Iya. Kalau enggak yang ngebunuh ya malah yang dibunuh gitu kan. Jadi korban, kalau enggak jadi pelaku gitu. Harus pinter-pinter jaga badan juga. Kalau ini kan, kalau cowok kan sekarang, kalau kita udah lulus nih, ada kita luka cacat atau gimana kan, perusahaan jarang ada yang mau nerima juga. Iya kan? Benar, kalau ada kita cacat fisik ya. Ya soalnya jangan nyampe dah, harus pintar-pintar juga jaga badan kalau jadi anak sekolah. Ribut juga kalau mau berantem, jangan terlalu nafsu, karena namanya kita udah kena, apalagi kita ngebunuh, pasti yang ngebantu kita itu bukan teman, keluarga kita sendiri. Tetap keluarga kan, yang direpotin keluarga sama diri kita sendiri ya. Iya betul. Gitu. Makanya udahlah, jangan ada lagi tawuran, apalagi jadi gangster kan. Iya, pokoknya stop lah ya, tawuran-tawuran pelajar gitu, atau tawuran-tawuran yang alumni-alumninya pada aktif nih gitu kan, di jalur-jalur malam gitu, jadi gangster gitu. Intinya stop tawuran pelajar, nggak ada gunanya juga ya Bang ya. Iya betul. Nggak dibawa setelah lulus gitu, maksudnya lu mau namanya seharum kayak gimana tuh ya nggak akan pernah ditanya sama perusahaan lu sekolah jagoan mana, sejago gimana, nggak akan ya. Oke. Pengalaman tawuran itu nggak akan pernah ditanya sama perusahaan. Nggak akan ditanya ya. Harusnya kita malah malu. Iya malu, dan kita harusnya ingat ke orang tua kita lah ya. Soalnya orang tua itu setiap kita pulang atau berangkat selalu ngedoain, pasti kalau berangkat selalu ngedoain ini. Ini pribadi gue ya. Namanya orang tua itu setiap kita berangkat sekolah itu pasti ngedoain anaknya selamat nyampe balik. Iya. Pas udah balik pasti dia nunggu nih. Kalau anaknya belum pulang nyampe malam itu selalu khawatir. Khawatir pasti ya. Makanya udahlah, stop tawuran. Kasihan juga orang tua kan. Ya benar. Jadi direpotin ya gara-gara ini. Pokoknya cukup mengenang lah, jangan sampai diulang ya. Oke Bang, ada salam-salam lagi mungkin untuk alumni nih, kalau nggak untuk sohib-sohib di basisnya. Buat basis terminal terutama, ngumpul lagi lah, ayo ngumpul lagi ya. Silaturahmi, ngopi bareng, udah lama juga nggak pernah nongkrong bareng. Jadi setelah lulus mungkin udah jarang pada ketemu? Jarang banget, terakhiran itu kemarin bukber.
kemarin itu terakhiran sama awal lagi tuh baru ngumpul lagi tuh. Awal sama akhir ngumpul. Sampai sekarang udah lost kontak. Terus alumni tak angkatan gue juga jaga kesehatan, keadaan lagi begini. Benar. Kita harus waspada lah. Nunggu situasi aman baru bisa ngumpul gitu kan. Iya. Walaupun ini kita harus pinter-pinter jaga badan pokoknya. Harus jaga badan ya Bang ya. Soalnya kan lagi sekarang Bogor lagi zona merah nih. Iya, lagi zona merah ya, lagi pandemi ya. Iya. Kayak gitu. Jadi intinya untuk para alumninya ini silaturahmi tetap jalan. Sukses selalu untuk alumni Yatek, untuk alumni SBM, Berak, TD atau yang lain sebagainya ya. Intinya selama jadi alumni ngasih kesan-kesan yang baik nih ke adik-adik kelasnya. Jangan dicontoh gitu, jangan malah dihasut buat terjun ke dunia persilatan ya. Ngeri juga ini soalnya kan, takutnya ada korban jiwa lagi kayak gitu kan, sayang diri sendirilah. Oke Bang, makasih banget ini ya mau mampir ke Mandiri Channel. Ada akun Instagramnya gak Bang? Siapa tahu teman-teman yang nonton nih dari alumni SBM. Ada. Oke. Instagram gua Siabudin 1910. Siabudin 1910. Ya. Oke, langsung di follow, langsung di DM kalau misalnya pengen silaturahmi, siapa tahu pengen ngumpul-ngumpul lagi nih ya teman-teman seangkatan, teman-teman sejalurnya. Oke, sekian aja podcast yang kita lakukan bersama Bang Siabudin dari Yatek ya Bang ya. Oke. Mohon maaf bila ada tutur bahasa yang kurang berkenan.